Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Ini kebetulan Mama Hasan lagi bikin 4 macam kue yang paling sering diorder, terus paling laris ya teman-teman. Ini nanti aku bagikan bagaimana manajemen waktunya ketika kita menerima orderan besar. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya, supaya nanti kalian tahu gimana caranya mengatur waktunya supaya orderan bisa selesai tepat waktu. Oke, simak terus videonya. Oke, langkah pertama ini di H-1, ini aku sudah belanja, kemudian aku pisahkan antara resep yang satu dan yang lainnya ya. Tadi untuk bahan untuk pembuatan bikang, kemudian ini untuk pembuatan apem selongnya, ini aku pisah-pisah supaya nanti pas eksekusinya mudah ya. Nah, ini untuk bahan pembuatan puding. Ini ada puding mozaik rasa anggur ya teman-teman. Cupnya juga sudah aku siapkan, plastik OPP-nya, kemudian untuk sendok jelly dan juga gulanya. Nah, tak lupa ini aku sudah ada kulit lumpia ya teman-teman. Ini sebanyak 15. Kok 15, maksudnya 150 lembar ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini aku sudah siapkan santannya juga ya teman-teman. Ini ada 2 macam, santan untuk bikang, kemudian santan untuk apem selongnya. Nah, langkah yang ketiga ini aku juga bikin untuk motif puding mozaiknya ya teman-teman. Ini dikerjakan malam hari H-1, kemudian aku potong-potong juga supaya lebih mudah. Jadi nanti pas waktu hari H itu bisa tak sat gitu ya masaknya. Jadi kita lebih mudah lagi waktu eksekusi. Nah, ini kita potong-potong sesuai selera. Usahakan jangan terlalu besar-besar ya teman-teman, seperti ini, atau sesuaikan dengan selera kalian deh. Nah, ini di hari H-nya ya teman-teman, di hari H subuh ini aku langsung panaskan untuk santannya. Nah, untuk adonan yang pertama ini aku kerjakan untuk apem selongnya ya teman-teman, karena kan kalau apem selong itu perlu didiamkan dulu sebelum siap untuk dicetak. Jadi yang paling pertama itu kita siapkan apem selongnya. Nah, untuk apem selong sendiri resepnya aku sudah berkali-kali share ya. Nanti kalau kalian pengen tahu cari aja di sana, di video aku banyak banget itu ya teman-teman. Nah, untuk pengerjaan apem selong sendiri ini bisa dikerjakan di nanti sekitar jam 8 atau jam 9 ya. Jadi ini subuh-subuhnya sekitar jam 4-an aku adon untuk apem selongnya. Nah, ini kita adonnya karena lumayan banyak, ini aku sekalian pakai wadah yang paling besar ya teman-teman. Nggak telaten, atau bukannya nggak telaten ya teman-teman, kalau kita nggak sekaligus nanti pasti makan waktu dan juga buang tenaga ya teman-teman. Jadi ini kita bisa kerjakan di satu wadah yang besar banget. Ini untuk total adonannya ini aku pakai 1,5 kilo ya teman-teman, 1,5 kilo tepung, kemudian untuk gulanya 1 kilo, kemudian untuk bahan-bahan yang lain nanti kalian bisa cek di deskripsi box.
Nah, seperti biasa di sini kalau mau adonan apam selongnya itu berserat cantik itu harus diulen kayak gini ya teman-teman, sampai benar-benar rata dan juga kalis. Nah, seperti ini bisa kalian cek di video aku sebelumnya ya teman-teman. Aku sudah share untuk resep apam selongnya ini. Untuk total pembuatan apam selong ini aku bikin 125 biji ya teman-teman. Jadi untuk masing-masing kue itu aku bikin 125. Jadi totalnya ada 500 biji kue ya teman-teman. Nah, ini kita cairkan, kemudian untuk memastikan adonannya itu benar-benar halus, ini bisa kita saring dulu ya teman-teman. Pastikan untuk setiap adonan kalau mau lebih cantik dan halus ini disaring dulu ya, karena biasanya kan ada kotoran atau serat-serat tape yang tertinggal. Nah, ini untuk adonan yang kedua, ini langsung aku bikin untuk adonan bikang ya teman-teman. Menunggu untuk apam selongnya tadi mengembang, jadi kita bikin langsung untuk adonan bikang mawar ya teman-teman. Nah, ini sekalian juga ini aku aduk dalam satu wadah yang besar ya teman-teman. Untuk kali ini Mama Hasan ngaduknya pakai mixer karena lumayan banyak banget. Untuk adonan bikang ini kan lumayan banyak ya teman-teman, jadi harus dipakein mixer atau pakai mixer, karena kalau diulen pakai tangan lumayan berat. Nah, untuk langkah selanjutnya ini aku sudah tata puding mozaiknya. Ini ditata di cup mika ukuran 100 ml ya teman-teman. Untuk resepnya nanti aku share di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini sudah aku tata semua sebanyak 125 biji ya teman-teman. Nah, menunggu untuk puding selanjutnya itu set ini agak hangat gitu ya, maksudnya ini aku cetak juga untuk bikang mawarnya ya teman-teman. Jadi tangan dua sebisa mungkin dipergunakan, kita kerjakan yang bisa dikerjakan ya teman-teman. Jadi bagi waktunya harus kita tahu bahwa kue yang kita buat itu kita bisa dahulukan mana yang lebih bisa didahulukan, mana yang lebih utama gitu ya teman-teman. Nah, untuk resep bikang mawar kali ini juga sudah aku share di video sebelumnya ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bisa cek di video aku sebelumnya. Nah, untuk tips dan triknya juga sudah aku kasih tahu, aku share ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih gagal bikin kue bikang ini, wajib banget nonton video aku sebelumnya. Insya Allah kalau kalian ikuti dari awal sampai akhir, kemudian step by stepnya kalian ikuti, insya Allah bakalan berhasil, berserat dan juga cantik ya teman-teman. Nah, seperti ini cara bakarnya, pengaturan apinya, nanti lebih detail lagi di video aku sebelumnya. Oke, lanjut, ini kita bakar semuanya ya teman-teman. Nah, untuk pembuatan bikang mawar sendiri, kalau kalian masih belajar kayak aku sebelumnya, ini usahakan pakai cetakannya satu aja ya teman-teman, karena membuat kue yang satu ini lumayan agak riwah gitu ya. Jadi kalau sudah profesional ataupun sudah terbiasa bisa pakai cetakan dua, jadi satu cetakan bisa kalian
panggang, satu lagi bisa kalian cungkil kayak gini ya teman-teman. Jadi supaya lebih mudah lagi, lebih cepat pengerjaannya, kita bisa gunakan 2 cetakan. Nah, seperti ini untuk cetakan pertamanya. Ya, tips juga, kemarin waktu aku bikin kue ini ada yang bilang kenapa kok bagian belakang kue pingangnya keras. Itu biasanya karena kering ya teman-teman. Jadi usahakan setelah dicetak seperti ini, kita taruh di wadah yang kita alasi dengan daun pisang. Ini bisa menjaga kelembapan kue, jadinya nanti tekstur dari pinggang mawar kita itu masih lentur. Nah, ini untuk pudingnya tadi aku sudah siap semua, bisa kita timpa untuk puding yang lain. Nah, ini untuk pinggang mawarnya juga sudah dingin, aku kemas dulu. Kemudian untuk selanjutnya sambil nyetak ini aku juga bikin untuk apem selong. Kemudian aku juga sudah siapkan untuk telur dan juga tahunya. Ini menu yang ketiga, yaitu keempat ya teman-teman. Menu keempatnya ini adalah martabak tahu ya teman-teman. Jadi untuk 4 macam kuenya tadi kita bikin apem selong, pinggang mawar, kemudian puding mozaik, dan yang terakhir itu ada lumpia tahu ya teman-teman. Martabak tahu telur ya teman-teman. Nah, ini kita bumbuin juga pakai penyedap rasa. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa nanti akan aku share di video selanjutnya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk semua bahannya. Nah, ini lumayan banyak, jadi enggak muat di panci aku yang sedang ya teman-teman, jadi aku pindah ke panci yang besar lagi. Ini serba jumbo ya teman-teman, karena bikinnya lumayan banyak, sebanyak 125 biji per bijinya. Jadi total 4 macam kue yang kita buat itu ada 500 biji. Nah, untuk martabak tahu ini karena adonan dalamnya itu lumayan basah, jadi usahakan ketika dicetak itu langsung kita goreng ya teman-teman. Berbeda dengan pembuatan risol, itu bisa dibikin semua kemudian kita goreng belakangan gitu ya. Tapi kalau untuk martabak tahu ini kita cetak satu kali goreng itu langsung digoreng gitu ya, jangan nunggu banyak, nanti adonannya bisa pecah. Nah, ini sudah siap untuk apem, puding, kemudian ada juga pinggang mawarnya ya teman-teman. Nah, untuk martabak tahunya ini nunggu agak dingin dulu baru kita bisa kemas. Nah, ini sebagian pudingnya aku tutup juga ya teman-teman. Oke, sekian dulu video aku. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan juga berguna bagi kalian ya teman-teman. Tetap semangat, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.